Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas yang kita cintai ini. Sholawat yang beraneka salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan ke arwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah yang mewakili. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 25 Kinali serta stafnya. Pada siang hari ini CGP Angkatan 11 akan memaparkan sosialisasi budaya positif di hadapan kita bersama Kabupaten Pasaman Barat, terdapat di modul 1.4. Baiklah, untuk menghemat waktu susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Susi Susanti. Acara ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Ibu Marni. Acara keempat sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang mewakili. Yang kelima penyampaian materi budaya positif oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat oleh Ibu Isep Atria Putri. Baik, demi kelancaran acara kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua membacakan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Susi Susanti. Kepada Ibu Susi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi walladzi unzila ilaika mir rabbik walladzina unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aksaran nasi la Allahul ladzi rafa'a
يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susi Suswanti yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan hati kita tenang untuk acara pada siang hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Marni. Kepada Ibu Marni dipersilakan. Bapak Ibu mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Ibu Marni. Bapak Ibu diharap duduk kembali. Acara selanjutnya
Acara keempat, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Ibu Yusnizar Erni dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di ruangan ini untuk membersamai dari rekan CGP kita. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para majelis guru yang berbahagia, pada kesempatan ini saya yang mewakili kepala sekolah merasa bangga terhadap sekolah kita, karena ada beberapa dari antara majelis guru kita yang telah mengikuti program dari pemerintah pusat, yaitu program pendidikan guru penggerak, yang alhamdulillah pada saat sekarang ini sudah mencapai angkatan 11. Dari pertamanya Pasaman Barat angkatan 5, sekarang sudah angkatan 11. Alhamdulillah ada beberapa orang dari antara kita yang mengikutinya. Yang imbasnya nanti itu juga berujung kepada para murid siswa SD 25. Semoga nanti ilmu-ilmu yang ibu guru kita, bapak ibu guru kita peroleh dari program CGP ini bisa diimbaskan kepada para siswa kita demi kemajuan pendidikan di Pasaman Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pesan saya, lanjutkanlah pelaksanaan dari pendidikan guru penggerak ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sampai di ujung estafet nanti sampai memperoleh hasil yang diharapkan. Dan juga saya berharap mudah-mudahan banyak dari teman-teman kita yang mengikuti jejak dari teman-teman yang telah terdahulu. Mungkin pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Mudah-mudahan dari sambutannya tadi kita termotivasi atau terdorong imbasnya tadi ke siswa-siswi kita SD 25 Kinali khususnya. Acara kelima, penyampaian materi tentang sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Kepada Ibu Isep Atria Putri SPD dipersilakan.
Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di hari yang cerah ini kita diberikan nikmat kesehatan dan nikmat syukur sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini, di sekolah yang kita banggakan, di SD Negeri 25 Kinali, dalam rangka salah satu praktik tugas dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif pada modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berupa lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 25 Kinali atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri 25 Kinali, yang sama-sama kita hormati semua pengurus administrasi dan pihak terkait SD Negeri 25 Kinali. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu menyumbangkan sumbasih tenaga kepada saya atas dukungan untuk pelaksanaan tugas saya ini sehingga bisa berjalan seperti yang sesuai dengan yang direncanakan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif ini, mungkin supaya kita tidak tegang, kita ice breaking dulu sebentar. Untuk ice breaking ini saya minta Bapak Ibu untuk berdiri berpasangan, berdua dengan yang di samping, dan berdiri berdekatan di samping kursi saja. Ya, kepada Bapak Ibu silakan berdiri. Bu Anita sini bantu saya, Bu. Berpasangan ya Bapak Ibu. Boleh berdua, boleh bertiga. Bisa saja, bertiga boleh, berdua boleh. Baik, mungkin dari tadi kita agak sedikit tegang ya Bapak Ibu, karena berbagai rangkaian kegiatan dan berbagai rangkaian mungkin aktivitas tak terduga yang kita lakukan, sehingga terjadi sedikit ketegangan pikiran kita. Makanya untuk sementara kita rilekskan. Begini, ini adalah ice breaking tentang budaya positif. Kita menyanyi sambil gerakan. Menyanyikan budaya positif sambil gerakan. Mungkin saya contohkan dulu ya Bapak Ibu. Begini ya, lagunya begini dan gerakannya mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan saya. Begini, aku dan kamu. Tunggu bentar ya. Gini ya Bapak Ibu ya, aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Wow. Aku dan kamu berpelukan. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini salah satu ice breaking tentang budaya positif. Oke, yuk kita mulai. Kita sambil menyanyi ya, semangat ya Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Wow. Aku dan kamu berpelukan. Bapak Ibu terima kasih banyak. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Baik Bapak Ibu ya, sebelum saya masuk ke materi saya, mungkin kita bahas dari ice breaking dulu. Dari ice breaking yang kita lakukan di situ
terselip beberapa budaya positif yang mungkin sudah kita terapkan, namun mungkin belum maksimal di sekolah kita. Ada apa saja tadi budaya positif yang ada di dalam S Breaking kita? Ada bersalaman, berpelukan, berjabat tangan, saling berkacak pinggang. Berkacak pinggang itu artinya mereka saling bersenang-senang. Jadi mungkin dari sini kita bisa akan menerapkannya nanti di sekolah kita, mulai dari hal kecil dulu, dari bersalaman, dari saling bertegur sapa, saling berjabat tangan, dan saling bertepuk tangan. Bahkan saling berkacak pinggang pun termasuk ke dalam budaya positif. Itu artinya kita melakukan sesuatu kegiatan dengan senang hati. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya melakukan S Breaking bersama-sama kita tadi. Untuk selanjutnya mungkin saya langsung masuk ke materi, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif pada modul 1.4. Yang pertama adalah pengantar. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya, konsep inti budaya positif. Di sini ada 8 konsep inti budaya positif yang akan kita bahas, yaitu diantaranya perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Sesuai dengan lagu profil pelajar Pancasila yang sering kita nyanyikan dengan anak-anak kita ya Bu ya. Mungkin kita masih bisa menyanyikannya bersama-sama. Bisa Bapak Ibu? Kita nyanyikan ya, supaya ini juga suatu pembiasaan budaya positif bagi kita. Baik, saya minta Bapak Ibu untuk mengikuti saya bernyanyi ya. Semuanya masih ingat? Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi di sini maksudnya adanya konsep yang berbeda, pemahaman yang berbeda antara pendidikan atau budaya positif yang sebelumnya dengan budaya positif yang sekarang. Yaitu yang pertama tentang ilusi mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa penguatan itu positif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, bagaimana mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Adapun perbedaan antara stimulus respons dan teori kontrol itu adalah bagaimana pemikiran paradigma lama dengan pemikiran yang baru atau modern seperti sekarang. Pada stimulus respons itu sama dengan paradigma lama, yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan pada kenyataan sekarang, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, stimulus respon yang lama adalah semua orang melihat hal yang sama.
Sedangkan paradigma baru adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian teori kontrol yang stimulus respon yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dan teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya stimulus respon yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol ya, sedangkan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang atau kalah, sedangkan pada kenyataan sekarang adalah model berpikir menang-menang. Selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu bermakna nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Adapun beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang saya rangkum, yaitu yang pertama profil pelajar Pancasila. Adapun dimensinya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya IBO Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skills, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ini mencakup beberapa hal, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan kita adalah kasih sayang dan rasa yang diterima. Di antaranya dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Seterusnya penguasaan termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya kebutuhan kebebasan meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia kesenangan, yaitu meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kita masuk materi berikutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin sebelum kita buka materinya, ada beberapa pertanyaan yang hadir di kepala kita. Apakah antara motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi ini ada kaitannya atau tidak? Apakah di antara motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi ini saling berhubungan sejalan atau bertolak belakang? Nah, di sini kita akan bahas secara bersama. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Ternyata Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia untuk melakukan sesuatu itu ada dalam 3 hal. Ada 3 motivasi diri yang itu mungkin
kita rasakan di luar di bawah alam bawah sadar kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini termasuk ke dalam motivasi eksternal dari luar. Yang kedua, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuk ke dalam motivasi internal yang muncul dari dalam diri. Yang ketiga, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ini juga termasuk eksternal dari luar diri. Nah, ini dia yang saya sampaikan tadi. Apakah ada kaitan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini bukan bertolak belakang, tapi mereka saling berkaitan. Yang pertama tentang hukuman dulu. Hukuman ini biasanya muncul tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian bertujuan untuk menghentikan perilaku negatif, memberikan efek jera, bersifat satu arah, dan berupa fisik ataupun psikis. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini sedikit berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi tidak terencana atau tiba-tiba, maka konsekuensi ini bersifat terencana atau disepakati sesuai peraturan. Berarti ada kesepakatan dulu, barulah muncul konsekuensi yang sesuai dengan peraturan yang kita buat. Yang ketiga, murid tetap dibuat tidak nyaman. Namun dengan adanya konsekuensi, murid kita kadang tetap merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena kadang tidak semua murid kita ikhlas menjalankan konsekuensi ini, walaupun di awal-awal sudah sepakat bersama kita. Termasuk mungkin kita sendiri, ketika kita sudah tahu suatu peraturan, kita sudah tahu konsekuensinya, mungkin pada suatu hari, entah itu disengaja atau tidak, peraturan itu kita langgar, ada rasa berat hati untuk melakukan konsekuensi ini. Itulah makanya tugas kita sebagai guru untuk memunculkan budaya positif di sekolah kita untuk meminimalisir hukuman dan konsekuensi ini. Kemudian seterusnya, sikap guru memonitor untuk konsekuensi. Ketika kita berikan konsekuensi kepada murid, maka murid melakukan konsekuensinya. Kita sebagai guru memonitoring apa yang dilakukan oleh murid kita. Selanjutnya, restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini sedikit perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam restitusi tidak lagi adanya hukuman, tidak lagi adanya konsekuensi. Tapi apa? Tapi kita menerapkan kepada murid kita bagaimana kita menciptakan kondisi baru yang bisa dia merasa tidak terhukum, dia merasa tidak menjalankan konsekuensi, namun dia bisa memperbaiki kesalahan yang telah dia buat ataupun peraturan yang telah dia langgar. Adapun prosesnya merupakan kolaboratif, yaitu kita sebagai guru berkolaborasi dengan murid dan juga bisa berkolaborasi dengan guru lain, bahkan pihak terkait di sekolah kita untuk mengajarkan, untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri. Maka dengan adanya restitusi, murid kita bimbing, kita bina, kita motivasi supaya dia bisa melakukan perbaikan atas dirinya, mencari jalan keluar untuk masalah yang sedang dihadapinya, namun dia merasa tidak terhukum dan tidak sedang menjalankan konsekuensi. Murid kita merasa bahwa dia memperbaiki dirinya, bukan menjalani hukuman dan bukan menjalani konsekuensi. Kemudian berikutnya 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu yang terhormat, kita sebagai guru ternyata posisi kontrol kita tidak hanya sebagai pengajar saja, tidak hanya sebagai pendidik saja, tidak hanya sebagai pemberikan pelajaran di depan kelas, memberikan materi, memberikan tugas-tugas, beri nilai lalu pulang. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Tapi bagaimana posisi kontrol guru ini yang sebenarnya dan bisa kita terapkan di sekolah kita sehendaknya? Yang pertama, posisi kontrol guru adalah sebagai penghukum. Ini mungkin di bawah, tanpa kita sadari kita pernah, bahkan mungkin saya sendiri mungkin pernah melakukannya, walaupun bukan hukuman berat. Sebagai contoh, dalam penghukum ini, ketika siswa kita melakukan suatu kesalahan, mungkin tidak membuat PR,
mungkin mengganggu teman yang lain. Mungkin kita pernah meminta dia duduk di belakang, atau meminta murid kita berdiri di situ dulu, atau keluar dulu, jangan mengganggu. Maka itu kita berarti sedang berada di posisi kontrol, menghukum. Bahkan ada juga mungkin di luar kelas, seperti ketika dalam pelaksanaan upacara, mungkin ada siswa kita yang mengganggu pelaksanaan upacara, maka kita asingkan barisannya. Itu juga sedang dalam posisi penghukum. Dan masih banyak lagi contoh lainnya yang mungkin masih pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, sebagai teman. Nah, di sini mungkin boleh kita cobakan Bapak Ibu. Sebagai teman, anggap kita sama besar dengan dia. Sebagai teman ini bukan berarti dia bisa seenaknya ngomong ke kita, bukan. Sebagai teman ini, cara bicara kita mengikuti cara bicara sesuai dengan usia murid kita. Ketika kita berbicara dengan siswa kelas 1, maka kita sesuaikan yang masih mengampu bahasa ibu. Ketika kita berbicara dengan siswa kelas 6, maka kita sesuaikan juga bahasa. Karena kita ketahui siswa kita yang kelas 6 ini sudah mengalami masa namanya perubahan dari anak-anak menjadi remaja. Bahasanya banyak menggunakan bahasa modern yang baru, menggunakan istilah-istilah kekinian. Maka kita juga gunakanlah bahasa itu untuk melakukan pendekatan kepada murid kita. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini mungkin bisa kita lakukan dengan cara kita keluarkan kata-kata yang bisa menyentuh hatinya. Seperti misalnya ketika kita menanyakan kepada dia kenapa dia melakukan suatu kesalahan, kenapa dia melakukan suatu pelanggaran, kita buat situasi dengan memunculkan pernyataan-pernyataan yang menyentuh hatinya, sehingga dia menyadari bahwa ternyata dia telah melakukan kesalahan dan ingin memperbaikinya. Kemudian posisi sebagai pemantau. Pemantau di sini bisa juga diartikan sebagai kita memonitoring siswa tadi. Misalnya ketika dia melakukan perbaikan atas dirinya atau melakukan konsekuensi atas yang dilakukannya, kita memonitor atau memantau siswa kita sehingga apa yang dilakukannya bisa menjadi baik, apa yang telah dilanggarnya besok tidak dia lakukan lagi. Dan kemudian sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, sebagai manajer inilah sehendaknya kita lakukan bersama. Karena apa? Karena sebagai manajer ini kita merangkul anak kita, kita memeluk dia. Karena sesogianya murid kita itu butuh rangkulan kita, butuh belaan dari kita. Namun dalam posisi yang positif. Selanjutnya, ini saya munculkan contoh kasus mungkin pernah terjadi di sekolah kita atau mungkin di sekolah lain. Saya munculkan contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saya munculkan juga beberapa contoh pernyataan yang bisa atau sikap yang bisa kita lakukan kepada guru tersebut dalam 5 posisi kontrol tadi. Untuk yang ini saya minta Bapak Ibu semuanya mengamati layar slide di depan, karena nanti saya akan meminta beberapa Bapak Ibu untuk mungkin memberikan tanggapannya kepada slide yang saya munculkan nanti setelah ini. Ya, baik Bapak Ibu, yang pertama tentang penghukum. Dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, mungkin kita pernah meminta atau menyuruh anak kita ini setelah upacara selesai, kita berdirikan dia di luar, meminta dia hormat kepada bendera selama 1 jam. Pernahkah kita begitu Bapak Ibu? Mungkin kita tidak di tempat kita ya, di sekolah lain mungkin. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Salah satu contoh yang bisa kita nyatakan adalah berapa kali ibu memberitahu kamu, berapa kali ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan ibu. Kita keluarkan kalimat-kalimat yang menyentuh hatinya. Ya, saya minta Bapak Ibu mengamati slide ya. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Nah, ini dia yang saya sampaikan tadi, bahasa kita mengikuti bahasa dia. Ketika anak-anak suka berbicara dengan bahasa anak-anak, kita ikuti. Ketika dia berbicara dengan bahasa istilahnya, bahasa gaul, kita ikuti. Ini saya beri contoh. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong dong, bantu ibu bapak ya. Kali ini aja, ya sudah, nggak apa-apa deh, lain kali ya.
jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya, gitu. Kita ikuti gaya berbicara mereka. Itu adalah posisi kontrol teman. Kemudian sebagai pemantau, salah satu sikap atau pernyataannya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini kita dengan resmi, kita memantau, kita pastikan dia melakukan perbaikan. Kalau dalam kasus ini kita pastikan, kita pantau dia benar-benar dia beli atributnya itu, supaya di upacara berikutnya dia tidak melanggar lagi. Dan yang terakhir, sebagai manajer, contohnya yaitu apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah salah satu contoh kalimat atau pernyataan yang bisa kita keluarkan ketika kita dalam posisi manajer. Nah, pada slide ini, Bapak Ibu yang terhormat, saya minta Bapak Ibu mengamati kalimat yang ada di dalam kotak berwarna abu-abu. Kontrol apakah aku? Kamu tidak mengerjakan PR, berdiri di belakang kelas sampai jam istirahat. Kira-kira ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Hukum. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Saya minta satu orang Bapak Ibu untuk menyampaikan tanggapannya. Kenapa ini disebut posisi kontrol penghukum? Bapak Ibu ya, saya minta satu orang, silakan raise hand atau angkat tangan untuk menyampaikan sedikit tanggapannya. Kenapa ini penghukum? Silakan Bapak Ibu. Kepada Ibu Nora dipersilakan. Baik, kenapa saya menjawab? Ini termasuk kontrol penghukum itu karena di sana terdapat ada bentuk hukuman. Jadi bagi anak yang melanggar suatu aturan, jadi anak ini diberikan sanksi. Jadi dia mendapatkan hukuman. Itulah saya berpendapat bahwasanya kontrol ini ada kontrol penghukum. Ya, sekian, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Nora. Terima kasih banyak Ibu Nora. Tepuk santiang dulu ya Bapak Ibu. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, dua ampu santiang bana Ibu Nora. Nah, ini satu lagi ya Bapak Ibu, saya minta nanti Bapak Ibu mengamati pernyataan di dalam kotak abu-abu. Nah, kalimatnya begini. Sini deh, Ibu tunjukin triknya biar nggak terlambat lagi. Tapi besok-besok jangan gitu lagi ya. Kira-kira ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Posisi kontrol teman. Iya, benar. Adakah Bapak Ibu yang bisa menyampaikan tanggapannya kenapa ini disebut posisi kontrol teman? Kepada salah satu Bapak Ibu, saya minta tanggapannya. Ya, silakan Ibu Lucy. Terima kasih Bu Cep. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tadi kan, kontrol apakah aku dengan pertanyaan sini dong, apa? Sini deh. Dari kata-kata itu, jawaban kontrol apakah aku berarti di situ kontrol yang digunakan itu adalah kontrol sebagai teman. Di mana ciri-cirinya itu seorang guru ini menggunakan sebuah bahasa, yaitu bahasa anak. Sini deh, kita merangkul anak tersebut supaya bisa kita dekati. Ya, sekian Bu Cep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lucy. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, dua ampu santiang. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sebelum saya buka materinya, bisakah saya meminta tanggapan atau sedikit jawaban dari Bapak Ibu tentang dua pertanyaan ini? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Memangnya ada perbedaannya antara keyakinan dengan peraturan? Menurut Bapak Ibu
Ibu apakah ada perbedaan? Ada? Apa kira-kira perbedaan antara keyakinan dan peraturan? Kenapa kita buat sebut keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ya, silakan Bu Lucy. Terima kasih. Ya, duduk aja. Nah, baiklah saya sedikit menjawab ya. Kenapa dia disebutkan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Dan di konsep budaya positif ini, kalau peraturan kelas dia belum memasukkan yang namanya nilai-nilai kebajikan di dalam. Kita belum mengelompokkan ya. Kalau peraturan kelas itu kita masih bersama siswa kita mencari apa-apa saja contoh dari peraturan kelas kita di dalam. Ya. Kalau dia sudah keyakinan kelas, kita sudah hasil dari yang kita dapatkan itu sudah kita kelompokkan, sudah kita satukan semuanya gitu. Itulah di mana di keyakinan kelas ini sudah ada nanti nilai-nilai kebajikan di dalamnya itu. Nah, kalau menurut saya itu bedanya Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Lucy. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Bu Lucy dong. Tepuk sampingnya udah tadi ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini dia pembentukan keyakinan kelas. Jawaban yang sangat luar biasa dari Bu Lucy. Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Kan itu untuk diikuti. Kan itu untuk dilaksanakan. Kan peraturan juga. Nah, keyakinan kelas ini muncul, perbedaannya dengan peraturan adalah kalau peraturan sifatnya muncul dari atas. Apa maksudnya? Biasanya peraturan dibuat oleh atasan atau orang-orang yang berkuasa di atas orang yang di bawahnya. Seperti contoh, peraturan sekolah, kita guru yang membuat, murid yang melaksanakan. Peraturan kita sebagai guru di dinas pendidikan, kementerian yang membuat, kita yang melaksanakan. Namun berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau dengan keyakinan, kita membuat keyakinan ini, kita sepakati dulu bersama, kita rembukkan dulu, kita yakini bahwa yang kita rembukkan ini memang bisa kita jalankan, barulah kita rangkum dan kita jadikan itu sebuah keyakinan kelas. Bukan berarti keyakinan kelas ini guru sendiri yang membuat ya Bapak Ibu, tidak boleh. Tidak boleh guru sendiri yang membentuk keyakinan kelas. Tapi bagaimana? Kita harus membuat keyakinan kelas ini, kita munculkan dari siswa kita dulu. Kita minta dari mereka apa yang bisa mereka lakukan, yang kita lakukan bersama, yang bisa mereka lakukan, yang mereka yakin itu bisa mereka ikuti dan itu tidak akan dilanggar. Karena apa? Karena ketika kita membentuk keyakinan kelas, kita membuatnya itu bersama, kita rembukan, maka kita setuju, sepakat bahwa itu tidak akan dilanggar. Adapun dalam pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa poin yang mungkin ini hanya beberapa poin saja, masih banyak lagi langkah-langkah lain tapi saya rangkum saja. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pertanyaan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Ini kata kuncinya. Pernyataan positif. Perbedaan dengan peraturan. Di dalam peraturan mungkin kita sering melihat kalimat dilarang merokok. Sementara di dalam keyakinan tidak boleh memunculkan kata negatif, karena dilarang atau melarang itu termasuk kata negatif. Tidak boleh berhenti di sini. Kata tidak mengandung unsur negatif. Maka bagaimana cara kita memunculkan kalimat keyakinan tanpa menghadirkan kata-kata negatif? Yang kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Karena kita ketahui murid kita ya namanya aja, apalagi kita di SD ya Bapak Ibu, namanya saja murid, sedangkan kita guru saja tidak perlu kita pungkiri kita mungkin pernah melanggar sesuatu peraturan, maka kita buatlah sedikit yang sesuai dengan kemampuan murid kita. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan ini tidak hanya di kelas, namun di sekolah juga kita bisa buat Bapak Ibu. Nanti kita akan sepakati bersama apa yang bisa kita terapkan bersama dan mungkin bisa kita yakini tidak akan kita langgar, sehingga kita tidak perlu melakukan konsekuensi. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat.
dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini di sini dia, adanya kesepakatan antara guru dan murid. Adapun kesepakatan yang kita buat mengandung nilai-nilai kebajikan dan sisi positif. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru dalam menyelesaikan masalah melalui menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Guru tersebut berperan sebagai manajer. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sudahkah Bapak Ibu melakukan ini di keseharian kita di sekolah? Sudahkah kita melakukan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang kita hadapi bersama murid? Inilah nanti yang akan kita terapkan dalam budaya positif di sekolah kita. Saya nanti akan menjabarkan seperti apa contoh dalam menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Contoh, kita menyampaikan kepada murid yang melakukan kesalahan atau melanggar suatu keyakinannya, kita sampaikan bahwa berbuat salah itu wajar. Kita ini manusia, nak, manusia tidak lepas dari khilaf. Yang kesempurnaan hanya milik Allah. Yang kedua, yang tidak ada manusia yang sempurna. Kita stabilkan identitasnya. Jangan kita buat dia merasa bersalah sendiri. Jangan kita tekan dia, kamu salah, kamu melanggar peraturan. Lihat tuh teman-teman kamu tidak ada yang melanggar. Kita hilangkan itu. Bagaimana caranya? Dengan kita menerapkan bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk kita. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sebagai contoh, kita berikan pernyataan, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kita tanyakan dia, kita validasi tindakan yang salah, apa penyebab dia melakukan itu, kenapa dia bisa melakukan kesalahan. Seperti dia tidak memakai atribut tadi, mungkin orang tuanya tidak mempunyai uang untuk membelikan, mungkin dia yang ceroboh menaruhnya entah di mana tidak ketemu lagi, mungkin ketika pergi berangkat sekolah buru-buru sehingga tertinggal. Banyak berbagai alasan yang bisa muncul. Maka kita tanyakan alasan tersebut pada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Kan kita sudah sepakat, keyakinan kelas tidak untuk dilanggar tapi untuk diterapkan. Kenapa anak ibu tetap melakukannya? Maka dengan menanyakan keyakinan, kita usahakan anak kita tadi tahu, sadar bahwa yang dia lakukan adalah suatu kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, di sini Bapak Ibu ada video saya dalam praktek segitiga restitusi bersama salah satu murid. Mungkin kita bisa cermati bersama Bapak Ibu ya. Boleh saya minta waktunya sebentar Bapak Ibu untuk memutarkan videonya? Boleh ya Bapak Ibu, terima kasih. Sebentar ya. Sebentar ya Bapak Ibu, kita coba. Kemarin tidak ada kendala, kenapa sekarang tidak mau dia ya? PPT dalam bentuk apa? Mana? PDF. PDF dia. Kalau dalam bentuk PDF bisa dia memutar video.
Nah, ini kita amati bersama sebentar. Ibu Len Aisyah mencontek perkataan ulangan nama. Betul tidak Aisyah mencontek? Betul Bu. Betul ya. Menurut Aisyah mencontek itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik Bu. Iya benar, perbuatan yang tidak baik. Sebenarnya ya, perbuatan tidak baik itu dilakukan oleh semua orang. Setiap orang pasti pernah melakukannya, melakukan kesalahan. Termasuk juga ibu, termasuk juga Aisyah. Tapi di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Ibu hanya ingin membantu Aisyah bagaimana mencari solusi supaya besok Aisyah tidak mencontek. Ya. Menurut Aisyah, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati kemarin? Belajar, jujur, dan Iya, bagus. Berarti dengan tadi Aisyah sudah yakin bahwa kita belajar, jujur itu merupakan perbuatan yang baik. Ini terpotong ya Bapak Ibu. Saya putarkan video berikutnya. Sampai mana, Dik? Maaf Bapak Ibu ya, salah. Bukan yang ini. Nah, ini lanjutannya. Aisyah sudah tahu ya apa yang harus Aisyah lakukan. Lalu apa Aisyah bisa mulai melakukannya? Iya bagus anak ibu. Jadi mulai hari ini Aisyah bisa berubah dari yang tidak baik menjadi baik ya, dengan bersikap jujur, belajar, kemudian mengerjakan pekerjaan dengan mandiri sesemampu yang kita bisa ya. Ibu harapkan Aisyah bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian Aisyah bisa jadi anak yang solehah, anak yang akhlaknya baik, dan bisa menjadi kebanggaan orang tua. Amin ya. Ini yang bagus. Nah sekarang ibu harap Aisyah bisa mengulanginya lagi ya. Ya nanti setelah ini Aisyah boleh kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk mengamati video yang saya tampilkan. Mungkin dari video ini, apakah menurut Bapak Ibu sudah muncul 3 poin tadi? 3 poin tentang segitiga restitusi, yaitu yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menurut Bapak Ibu dalam video tadi di bagian manakah saya apakah sudah menerapkan ketiganya atau salah satunya? Menurut Bapak Ibu, apakah sudah ada muncul yang 3 tadi? Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apakah sudah ada? Saya akan mohon kritik dan sarannya untuk video saya. Silakan Bapak Ibu yang memberi tanggapan. Kepada Ibu Rosi dipersilakan. Terima kasih Ibu Esther. Di sini saya lihat videonya, kalau dengan sudah ketiganya dilaksanakan tentang keyakinan kelas, kemudian tentang segitiga restitusi, ketiganya sudah dilaksanakan. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Rosi atas tanggapannya. Apakah ada kritikan untuk saya Bu agar saya bisa kedepannya lebih baik lagi? Mungkin ada yang perlu diperbaiki? Untuk kritikan tidak ada. Udah sangat
sangat baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rosi, tepuk tangan dulu untuk Bu Rosi. Mungkin saya minta satu lagi ya Bapak Ibu, tanggapan ataupun kritikan dan saran boleh yang membangun untuk saya. Kepada Ibu Ayu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik saya untuk penampilan Bu Isep sangat bagus dan mudah dimengerti, materinya juga bagus dan saya paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Saran saya untuk kedepannya Ibu Isep lebih baik lagi dalam memaparkan materi yang Ibu kuasai, dan semoga untuk kedepannya yang mendengarkan lebih memahami dan mengerti apa yang Ibu sampaikan. Sekian kritik dan saran dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Ibu Ayu. Tepuk tangan untuk Ibu Ayu. Terakhir saya minta saran dan tanggapan dari tampilan saya keseluruhan sebelum saya menutup materi kita ini. Kepada Ibu Lis saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sedikit saya mengasih saran kepada Bu Icep. Nah, di sini penampilan Bu Icep hari ini alhamdulillah sudah sangat baik sekali. Mudah-mudahan dari apa yang ditampilkan hari ini tersalurlah kepada anak didik kita, dan kami semua dapat termotivasi dengan adanya CGP dari Bu Icep ini, dan kami laksanakan kepada anak-anak didik kita. Dan di sini dalam pemakaian video yang ditampilkan oleh Bu Icep, alhamdulillah saya termotivasi. Mudah-mudahan saya akan datang dapat pula lah menggunakan sepertinya Bu Icep ini. Nah, hanya itu saran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan bersama ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tepuk santiang untuk kita semua. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan berakhirnya tanggapan dan saran dari Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, mungkin berakhir jugalah kegiatan kita hari ini, yaitu penerapan budaya positif di sekolah, di mana saya berharap, dan mungkin ini bukan hanya harapan saya sendiri, tapi harapan kita bersama, semoga bukan karena adanya kegiatan saya ini, namun dengan kita mengetahui bahwa budaya positif ini dapat memunculkan begitu besar efek yang luar biasa pada murid kita, semoga kita benar-benar dapat menerapkannya di sekolah dan menerapkan kepada murid-murid kita sesuai dengan bagaimana semestinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini yang mungkin masih tergeser dari kata tepat, kita geser menjadi tepat dan benar. Setuju Ibu-ibu? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih semangat? Masih? Semangat? Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Say, aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Oke, alhamdulillah. Di tepuk semangat ini mungkin kita sudah memakai satu posisi kontrol. Dengan kita berjoget, bergoyang bersama anak, kira-kira posisi kontrol apa? Kita berjoget bersama, menari bersama dia, mengikuti gerakannya sebagai teman. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatian. Terima kasih atas sumbangsih waktu dan tenaga yang diberikan untuk kegiatan saya ini. Terima kasih Bapak Ibu
yang sudah membantu mensukseskan kegiatan saya. Semoga lelahnya Bapak Ibu hari ini menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian penyampaian materi dari saya. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Isep Atria Putri SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat, yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif di hadapan kita bersama. Untuk itu marilah kita sebagai pendidik akan menerapkan bagi siswa-siswi kita apa yang disampaikan pemateri tadi. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik dari sekarang sampai seterusnya kita akan lebih baik lagi, karena dari budaya positif ini banyak kita dapat belajar apa yang disampaikan tadi. Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Karena kegiatan kita pada hari ini sudah selesai, maka acara kita pun sudah selesai. Saya sebagai moderator terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan kepada kami semua. Kami sudahi dengan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.